Demokrasi yang akan kita jalankan adalah sebuah demokrasi yang mensejahterakan. Untuk memperbaiki kehidupan demokrasi kita di hari-hari yang akan datang. Bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu? Saya pembela hak asasi manusia yang paling keras di Republik ini. Ini hanya masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau. Kenapa rakyat Indonesia itu bekerja ke luar negeri? Sebagai TKI, kita menginginkan aturan-aturan negara untuk TKI itu yang jelas. Suara sah untuk partai nomor 9, calon nomor 1. Suara sah untuk partai nomor 7, calon nomor 2. Pemilihan umum legislatif untuk memilih wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat telah usai. Hasilnya pun telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2014. Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai 2014. Hajatan politik besar berikutnya adalah Pilpres atau Pemilu Presiden untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pemilihan umum adalah kesempatan rakyat Indonesia memilih pemimpin-pemimpinnya. Kita ingin Pilpres Pemilu Presiden nanti tanggal 9 Juli yang akan datang tanpa adanya kecurangan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada tanggal 31 Mei 2014 telah menetapkan 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan nomor urut 1, Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. Sedangkan Capres Joko Widodo berpasangan dengan Cawapres Yusuf Kala dengan nomor urut 2. Karena pada pemilu legislatif 9 April yang lalu tidak ada partai yang menang mutlak, maka pasangan Capres dan Cawapres tersebut diajukan oleh koalisi atau gabungan beberapa partai politik. Pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerindra, PKS, Golkar, PAN, P3, dan PBB. Sedangkan pasangan Jokowi JK diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Manakah yang jadi pilihanmu? Pokoknya dia tuh yang paham tentang kondisi rakyat di bawah itu seperti apa, terus tahu alasan kenapa rakyat Indonesia itu bekerja ke luar negeri. Untuk pemilu presiden, harapan kita lah, otomatis kita di sini sebagai TKI, sebagai TKI kita menginginkan aturan-aturan negara untuk TKI itu yang jelas. 1, untuk perlindungan TKI, nomor 2, tentang hak-hak TKI, nomor 3, acuan-acuan bagaimana negara membuat undang-undang tentang kesejahteraan buat TKI. Bagi semua calon pemilih, termasuk buruh migran yang sedang bekerja di luar negeri, perlu melakukan pertimbangan sebelum memutuskan pilihan. Visi dan misi dari masing-masing pasangan juga perlu dipelajari.
Ketahuilah rekam jejak Capres dan Cawapres berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia, kasus korupsi, atau kasus-kasus penyalahgunaan wewenang lainnya. Itu berkaitan dengan tanggung jawab individual mereka ya, masing-masing capres itu kan. Artinya apakah secara individual mereka pernah terkait ya, dengan masalah-masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Itu kan menyangkut bagaimana nanti mereka mengorientasikan bangsa ini ke depan. Para pelanggar HAM ini bisa mengulangi kejahatannya dengan bentuk yang berbeda. Gitu. Nah, kita harus hati-hati di situ. Kita mesti ingat, di Indonesia kan nggak pernah ada penghukuman buat para pelanggar HAM. Jadi mereka tidak jera. Jadi pilihlah presiden yang menurut saya anti korupsi. Nah, itu penting sekali mengkaitkan perlindungan dan keadilan kepada buruh migran dengan korupsi. Karena semua persoalan buruh migran itu banyak orang mengatakan 70%-nya ada di dalam negeri. Dan itu ujung-ujungnya adalah korupsi. Sikap Capres dan Cawapres pada persoalan kekerasan terhadap perempuan juga patut mendapat perhatian. Selama Orde Baru, orang pikir bahwa ekonomi bisa menyelesaikan persoalan. Rupanya ketika hak asasi di sana minim, hak berpendapat, tidak ada hak berorganisasi minim, isu-isu perempuan hanya ornamental dilakukan. Nah, ini dampaknya kan publik merasa kok hidup menjadi tidak bahagia sebagai warga negara. Halo Pak. Jangan lupa pelajari dan berikan penilaian mengenai keberpihakan pasangan Capres dan Cawapres terhadap kepentingan buruh migran. Masalah utama buruh migran adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan. Satu hal yang sangat mendasar harus dicatat adalah bahwa kandidat calon presiden dan wakil presiden itu punya rekam jejak yang bersih dari pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi perempuan, termasuk hak anak. Saya kira itu tidak bisa ditoleransi kalau ada rekam jejak tentang itu. Menjelang pencalonan ini potensial orang memberi perhatian pada isu apa saja. Orang-orang grassroots yang paling potensial isunya dipolitisasi, gitu ya, sehingga tiba-tiba ada orang yang menjadi pahlawan untuk mengangkat isu buruh migran. Harus dibedakan apakah mereka mau memperjuangkan untuk isu buruh migran atau politisasi untuk mendapatkan suara. Gitu ya, itu yang kawan buruh migran juga harus kritis. Untuk lebih mengenali Capres dan Cawapres yang ada, carilah informasi lain melalui penyelenggara pemilu ataupun melalui media massa yang bisa dipercaya. Gunakan internet untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ya, yang pertama saya kira teman-teman buruh migran bisa mengklik www.kpu.go.id. Di sana ada visi misi calon presiden dan calon presiden. Dalam dokumen itu ada visi misi tentang buruh migran, tentang TKI. Itu bisa dilihat mana yang lebih visioner, bagaimana ke depan akan memperjuangkan nasib mereka. Yang kedua, Migrancare juga menyediakan informasi tentang kandidat calon presiden dan wakil presiden dari perspektif pelindungan hak asasi manusia. Bisa diklik di www.migrancare.net. Mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi. Yang ketiga, saya kira juga sangat terbuka melihat Google, melihat YouTube, bagaimana rekam jejak kedua pasangan, kemudian juga bagaimana selama ini kinerja mereka sebelum menjadi kandidat Capres dan Cawapres. Ini sangat penting menjadi referensi teman-teman sebelum menentukan pilihan agar tidak salah memilih kandidat. Luangkan waktu yang cukup untuk meneliti pilihanmu. Jangan memilih karena paksaan atau memilih asal-asalan. Salah memilih berarti mempertaruhkan nasib bangsa 5 tahun ke depan, termasuk nasib buruh migran. Kalau salah memilih, kita kemudian mendapatkan pemimpin yang tidak paham persoalan kawan-kawan buruh migran. Yang terjadi ya mungkin akan 5-10 tahun yang akan datang ya nggak akan ada perubahan yang signifikan. Kalau sampai kita salah memilih kandidat presiden dan wakil presiden, itu implikasinya salah satunya ke buruh migran adalah
nasib mereka bisa stuck atau bahkan lebih buruk dari apa yang terjadi hari ini kan mengerikan gitu. Yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kami berdua, Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla, menghargai semua apa yang dikehendaki oleh rakyat. Sekali lagi, teliti pilihanmu agar tak salah pilih. Selamat memilih.